Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil amma ba'du. Kaum muslimin saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya kehidupan dunia permainan dan melelahkan. Orang yang terjebak dalam kehidupan dunia dia lupa akhirat, sesungguhnya dia terjerumus dalam satu hal permainan yang melelahkan. Banyak orang lalai kehidupan akhiratnya. Dia tidak memikirkan bagaimana dia bisa menuju akhirat dengan selamat, tapi dia terjerumus dalam kehidupan dunia. Waktu-waktunya habis untuk memenuhi hawa nafsunya. Waktu-waktunya habis begitu saja tanpa meraih ridho Allah Subhanahu wa taala. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abirun sabil." Jadikanlah kalian di dunia seperti orang asing atau seperti orang yang dalam perjalanan. Orang yang sedang melakukan perjalanan, yang dia lakukan adalah mencari bekal yang cukup agar sampai pada tujuan akhir. Dan kehidupan dunia bukan akhir segalanya. Seorang yang hidup di dunia jika membersihkan dirinya, ya sebagai orang yang sedang perjalanan, tentu dia akan mencari bekal yang cukup, bekal perjalanan menuju akhirat. Dia hidup di dunia ya dalam rangka memperbanyak amal. Itulah dia orang yang beriman. Hidupnya tidak sia-sia karena dia paham apa yang dihabiskan dari hidupnya untuk akhirat. Kaum muslimin saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, tidak akan bergeser kedua kaki anak Adam kecuali akan ditanya tentang 4 hal. Umurnya, usia mudanya, ya, hartanya, dan ilmunya. Jadi sejatinya kita hidup di dunia, kaum muslimin saudaraku yang dirahmati Allah SWT, untuk 4 hal ini. Kita hidup di dunia, sudah ada belum salah satu dari 4 pertanyaan yang akan ditanya nanti di akhirat? Ya, entah itu usia mudanya, entah itu hartanya. Kita hidup di dunia bukan untuk memperturutkan hawa nafsu semata. Kita hidup di dunia untuk membahas hal itu. Siapkah kita memberi jawaban dengan jawaban bagus? Misalnya, harta kita diperoleh dari halal atau haram. Harta kita dihabiskan untuk apa? Kemudian juga umur kita. Ya. Apakah umur yang kita habiskan di dunia untuk akhirat atau tidak? Jangan terberdaya oleh kehidupan dunia. Memang Allah Subhanahu wa taala mengizinkan manusia untuk mencari karena Allah di dunia. Wala tansa nasibaka minad dunya. Jangan kau lupakan ya jatah kalian di dunia, tapi jangan juga lalai akan kehidupan akhirat, kehidupan sejati, kehidupan abadi, kebahagiaan yang tidak ada pernah putusnya. Ya, kaum muslimin saudaraku yang dirahmati Allah SWT, jangan di dunia menjadi orang yang rakus terhadap harta. Rasulullah SAW memberi gambaran bagaimana orang yang ketika hidupnya lupa akan kehidupan akhirat. Dia rakus terhadap kehidupan dunia. Waktunya seolah-olah kurang 24 jam untuk kehidupan dunianya.
Rasulullah SAW memberi gambaran tentang rakusnya orang terhadap dunia. Manusia ketika rakus dengan harta lebih rakus daripada dua serigala yang lapar. Atau dalam penjelasan yang lain, manusia ketika diberi satu gunung emas, satu emas sebesar gunung Uhud, dan dia diberi ketawari lagi, dia akan menerimanya. Itulah gambaran orang yang rakus terhadap harta. Manusia sejatinya di dunia dia mencari bekal secukupnya, karena dia posisinya seperti orang yang dalam perjalanan. Kun fitunya ka'annaka gharibun au abirun sabil. Jadilah kalian di dunia seperti orang asing atau dalam perjalanan. Karenanya Allah Subhanahu wa taala memotivasi kita dengan sebuah ayat yang harusnya kita bersemangat untuk meraih ridha Allah Subhanahu wa taala. Fastabiqul khairat, berlomba-lombalah dalam kebaikan. Atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mau memotivasi kita, menyemangati kita, ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah wa la ta'ajjaz. Bersemangatlah, mintalah tolong kepada Allah, wa la ta'ajjaz, jangan lemah, jangan loyo, bersemangat. Itulah yang harus kita pegang, hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, agar tidak lalai dengan dunia. Ketika kita melihat ada ahli maksiat yang bersemangat di atas kemaksiatannya, tentu kita harus lebih bisa bersemangat di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, bersemangat untuk meraih surga Allah Subhanahu wa taala. Sabiqu ila maghfiratin. Bersegeralah. Makanya sejalan dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ihris ala ma yanfa'uk. Bersemangatlah terhadap apa yang memberi manfaat bagimu, manfaat bagi kehidupan akhirat kita. Fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Kita dituntut untuk semangat, kerja keras, fastabiqul khairat. Dan nanti balasannya adalah akhirat dengan penuh kenikmatan yang tidak ada putus-putusnya. Jangan sampai kita semangat untuk urusan dunia tapi malas untuk urusan akhirat. Musibah. Silakan cari dunia sebanyak-banyaknya, cari harta sebanyak-banyaknya, tapi ingat akan ada yang dituntut nanti di akhirat. Bisakah kita ketika dituntut tentang 4 hal ini, salah satu di antaranya adalah umur kita, harta kita, bisakah kita memberi jawaban yang baik? Bisakah 4 hal itu kita bisa memberi jawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Mumpung masih ada kesempatan, mumpung masih ada waktu untuk kita beramal saleh, segera bertobat, segera mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Buang jauh-jauh masa lalu kita. Allah bahagia mendengar hambanya bertobat. Allah setiap saat, siang malam, menerima hamba-hambanya ingin berubah kehidupannya. Jangan putus asa dari rahmat Allah. Wala tayasu min rahmatillah. Segeralah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadikan dunia masra'atul amal, ladang untuk beramal yang nanti akan kita panen di akhirat. Buahnya akan kita nikmati di surga. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita sekalian dan senantiasa memberi taufik dan hidayah agar kehidupan dunia menjadi peluang pahala sebanyak-banyaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.